Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Sebelum kita memulai materi pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan lancar. Amin. Baik, materi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ada yang tahu? Tidak, Pak. Jadi ciri-ciri makhluk hidup di sini ada 3 macam. Yang pertama di sini manusia, yang kedua hewan, dan yang ketiga tumbuhan. Itu ciri-ciri makhluk hidup. Adapun makhluk hidup di sini seperti contoh manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan makhluk yang tak hidup seperti meja, kursi, HP, dan buku itu makhluk yang tak hidup. Ada yang tahu apa itu manusia? Pengertian manusia. Manusia adalah makhluk hidup yang bisa berpikir, merasakan, dan berbicara. Manusia juga bisa belajar, berteman, dan membuat sesuatu rumah, mobil, atau buku. Jadi manusia di sini adalah makhluk hidup yang bisa berpikir, merasakan, dan berbicara. Itu manusia. Ciri-ciri manusia di sini yang pertama punya akal dan pikiran. Jadi manusia di sini memiliki akal dan pikiran. Artinya bisa membedakan mana hak dan mana yang batil. Itu manusia. Yang kedua di sini manusia bisa berbicara dan berkomunikasi. Jadi manusia di sini bisa berbicara dan berkomunikasi kepada orang lain seperti contoh saya dan kalian. Yang ketiga di sini ciri-ciri manusia yang ketiga bisa merasakan emosi. Artinya manusia di sini memiliki yang namanya emosi atau merasakan emosi. Misalnya senang, sedih, bahagia, itu manusia. Misalnya senang, sedih, marah, dan bahagia. Itulah manusia. Jadi di sini contoh manusia di sini adalah kamu bisa belajar di sekolah, bermain, dan membantu teman. Itu disebut dengan manusia. Jadi manusia di sini bisa dikatakan makhluk hidup. Karena manusia di sini bisa bergerak. Selain bisa bergerak, manusia di sini juga memiliki yang namanya akal dan pikiran. Beda dengan makhluk tak hidup. Makhluk yang tak hidup seperti contoh meja, kursi, dan buku. Ini yang disebut dengan makhluk yang tak hidup. Yang kedua di sini hewan. Ada yang tahu apa yang dinamakan hewan? Hewan di sini adalah makhluk hidup yang bisa bergerak, bernapas, makan, dan berkembang biak. Jadi hewan ini tidak bisa berbicara seperti manusia karena hewan di sini tidak memiliki yang namanya pikiran atau akal dibanding manusia. Ciri-ciri hewan di sini yang pertama adalah bisa bergerak. Manusia di sini juga bisa bergerak, hewan juga bisa bergerak. Tapi perbedaannya hewan dengan manusia di sini yang pertama adalah tidak memiliki akal dan pikiran, sedangkan manusia memiliki yang namanya pikiran dan akal. Yang kedua, hewan di sini juga butuh makan dan minum. Manusia pun juga butuh yang namanya makan dan minum. Contoh hewan di sini ada beberapa jenis hewan di sini yang bisa berkembang biak dengan cara jenis masing-masing. Manusia di sini juga bisa berkembang biak, tapi hewan di sini ada beberapa hewan yang bisa berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya, hewan yang bisa berkembang biak dengan cara bertelur di sini contohnya adalah ayam, bebek, atau elang atau burung elang.
Sedangkan hewan yang bisa berkembang biak dengan cara melahirkan seperti contoh kucing, kerbau, dan sapi. Itu hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Adapun juga hewan di sini, hewan juga bisa bernapas dengan paru-paru, insang, dan trachea. Jadi hewan di sini juga bisa bernapas dengan paru-paru seperti contoh burung atau ayam. Sedangkan hewan yang bernapas dengan insang di sini adalah seperti contoh ikan dan lain-lain. Sedangkan ada juga hewan yang bernapas dengan trachea, yaitu adalah belalang. Jadi jenis pernapasan hewan di sini juga berbeda-beda dan juga perkembangannya juga berbeda-beda. Yang ketiga di sini yaitu ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga adalah tumbuhan. Ada yang tahu tumbuhan? Apa itu tumbuhan? Baik. Tumbuhan adalah makhluk hidup yang bisa tumbuh, bernapas, dan membuat makanannya sendiri. Tumbuhan tidak bisa berjalan atau berbicara, tapi mereka sangat penting bagi manusia. Ciri-ciri tumbuhan di sini bisa tumbuh dari biji, tumbuh jadi tanaman, dan akhirnya itu bisa berbunga dan akhirnya bisa berbuah. Itu disebut dengan tumbuhan. Tumbuhan di sini membuat makan. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi kesimpulannya adalah manusia adalah makhluk hidup berakal dan sosial, mampu berpikir, berkomunikasi, dan menciptakan budaya. Sedangkan hewan adalah makhluk hidup yang dapat bergerak, merespon rangsangan, dan hidup berdasarkan insting. Dan ketiga, tumbuhan. Tumbuhan adalah makhluk hidup yang tak bisa bergerak bebas, namun mampu membuat makanannya sendiri lewat fotosintesis. Jadi kesimpulan umum di sini, manusia, hewan, dan tumbuhan adalah makhluk hidup dengan ciri khas masing-masing yang saling bergantung dan menjaga keseimbangan alam. Sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Bapak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.